إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين وجماعة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai seorang hamba yang senantiasa merasakan kesedihan atau yang terkadang merasa kesedihan atau yang kemudian seorang hamba sering merasa lemah, tidak berdaya, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tak pantas rasanya dalam hidup kita sedetik pun tanpa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang hamba, sehingga ketika seorang hamba menghitungnya maka sungguh dia tidak mampu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung nikmat Allah tentu pasti tidak akan terhitung. Di antara yang paling besar yang kita rasakan adalah as-sihah wal faragh. Kenikmatan kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Yang dikabarkan juga oleh Rasulullah SAW, maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat ini sering dilalaikan oleh manusia. Makanya menjadi pengingat bahwa tidak cukup nikmat sehat waktu luang. Harus ada tambahannya. Alhamdulillah. Pada saat ini kita diberikan tambahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tambahan nikmat Islam, iman wal hidayah. Sehingga dengan nikmat iman tadi kita bisa menggunakan nikmat yang sehat ini, nikmat waktu luang ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, tak lupa pula kita hantarkan salawat dan salam kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada pengikutnya, sahabatnya dan juga pengikutnya yang senantiasa thiqah meniti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Maka sudah sepatutnya kita menjadikan Rasulullah, para sahabat, keluarganya, menjadikan mereka role model dalam kehidupan kita, contoh yang lebih baik. Maka miris ketika generasi kaum muda atau bahkan sebagian kaum muslimin yang lebih mengidolakan orang-orang yang di luar dari konteks tersebut. Waliyadzubillah, bahkan anak-anak muda kita banyak terkontaminasi oleh pergaulan buruk sehingga mereka lebih mengidolakan orang-orang kufar, bahkan waliyadzubillah, yang menjauhkan generasi kita dari agama Islam. Waliyadzubillah. Maka ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati. Maka barang siapa, yang kata Rasulullah SAW, yang hidup setelah zamanku, maka akan melihat begitu banyak ikhtilaf katsir, begitu banyak perbedaan, begitu banyak fitnah. Maka kuncinya adalah wa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian memegang sunnah-sunnahku, memegang ajaran-ajaran Rasulullah SAW, dan juga irsyad daripada khulafaur rasyidin, para sahabat, petunjuk-petunjuk mereka. Maka ini juga sudah menjadi tugas wajib bagi kita untuk mengingatkan anak-anak kita, keluarga kita. Dan juga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum ahlikum nar. Jagalah dirimu, diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam sangat mencintai kekuatan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu minal mu'min ad-dha'if. Wa fi kullin khair.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dan di dalam keduanya terdapat kebaikan pada masing-masing. Maka apakah kekuatan yang dimaksud di dalam sabda Rasulullah SAW? Apakah hanya kekuatan fisik? Maka para ulama menjelaskan bahwa kekuatan yang sesungguhnya yang paling utama harus diutamakan adalah kekuatan yang pertama, kejiwaannya, keimanannya dan ketakwaannya. Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullahu rahmatan wasi'ah, kekuatan fisik cepat lambat pasti akan sirna, tapi kekuatan takwa, kekuatan iman, dia akan berdiri kokoh ketika dijaga dan insya Allah bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa ya, kekuatan iman itu membentuk karakter yang kuat atau jiwa yang kuat bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin? Maka yang pertama, ya, takwa ini memberikan kekuatan hidup, kekuatan mental kepada diri seorang muslim, kekuatan hati. Maka seorang yang bertakwa tidak akan gusar terhadap hidupnya, apapun yang terjadi, baikkah, burukkah, bahagiakah, sempitkah, lapangkah, karena dia beriman Allah SWT yang mengatur segala sesuatu. Yang dikabarkan kabar gembira oleh Allah SWT di Quran surah Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, maka yang pertama akan diberikan jalan keluar, banyak jalan keluar dari setiap masalah hidupnya. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tentu dalam catatan rezeki adalah bentuk yang sangat luas. Seorang mukmin tidak boleh membatasi rezeki hanya dalam bentuk suka, ketenaran atau uang yang banyak. Tidak. Rezeki itu sangat luas. Di antara rezeki yang paling luar biasa adalah kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnuzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yaitu nikmatnya memiliki hidayah. Lalu kemudian takwa memberikan kita ketenangan dengan menggarisbawahi bahwa kriteria seorang muslim adalah bukan, atau kriteria kesuksesan atau keberkahan seorang muslim itu bukan terletak pada kesehatan semata, harta semata, bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwasanya yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling bagus, orang semulia-mulianya orang, semulia-mulianya seorang hamba di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Kemudian masyarakat muslim menurut al-mu'minin, kekuatan takwa juga memberikan kita batasan-batasan, kekuatan-kekuatan untuk menjalani dalam kehidupan ini dalam konteks melihat mana yang baik, mana yang buruk. Ini juga adalah bentuk dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melihat yang kebaikan kita dapat didekatkan ke surga, dengan dapat dilihatkan keburukan atau kemaksiatan sehingga kita hindari, maka kita terselamatkan dari api neraka. Sesuai yang Allah sampaikan di Quran surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kalian furqana, hidayah, petunjuk untuk membedakan mana yang batil, mana yang benar. Maka inilah wasiat yang salah satu sering diulangi oleh Rasulullah SAW. Salah satunya ketika menasihati sahabat mulia Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, usika bitaqwallah, ya, fa innaha akhyar atau azyan li umurika kullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku menasihati kepadamu, wahai sahabat, untuk bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik perhiasan di setiap
urusanmu di setiap masalah hidupmu. Maka masyaallah muslimin wa mu'minin, sebelum melangkah ke tubuh yang sehat, tentu yang paling utama kita pupuk adalah pondasi takwa tadi yang tak kalah luar biasa, memberikan kekuatan luar biasa dalam hidup kita, memberikan kekuatan mental, kekuatan iman dan takwa, sehingga kita menjalani ibadah ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas menerima setiap keputusan yang Allah berikan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Kaum muslimin yang Allah muliakan karena agama Islam, di khutbah kedua ini kami kembali mewasiatkan kepada kami pribadi dan kepada kaum muslimin secara umum untuk terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan takwa adalah ciri besar seseorang Allah berikan ridhonya. Kekuatan takwa adalah tanda-tanda besar bagi seorang muslim untuk mengarungi seumur hidupnya. Ketika takwanya baik, maka insyaallah taala hidupnya akan tenang. Tapi ketika dia melalaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan menyalahkan orang kecuali dirinya sendiri. Seorang ulama tabi'in, ulama besar Thalik bin Al-Habib mengatakan, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah wa tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhaf iqaballah. Ibnu Qayyim mengatakan makna takwa ini adalah salah satu makna yang paling baik. Jadi takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah. Yang pertama, takwa itu adalah menaati perintah Allah. Tidak dikatakan seorang itu bertakwa ketika dia malas mengerjakan perintah Allah, malas bersyukur, malas salat, waliyadzubillah. Maka ketika orang mengaku bertakwa, maka ia sudah kewajibannya menaati Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan segala perintah yang ada dalam Al-Quran dan juga yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, makna takwa yang setelah tadi beribadah kepada Allah, ala nuri minallah, di atas cahaya Allah. Artinya apa? Di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas ilmu. Dia beribadah atas landasan ilmu, bukan sembarangan ibadah, bukan ibadah dengan hawa nafsunya yang menurut dia baik dikerjakan, tidak, harus ada dasarnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan kemudian tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, maka ia akan tertolak. Lalu kemudian mana takwa juga? Yarju sawaballah. Setelah tadi beribadah, kemudian beribadah di atas kebenaran, tidak sembarangan beribadah sesuai perintah Al-Quran, maka yang ketiga adalah takwa. Yarju sawaballah, hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT. Dia beribadah bukan untuk dilihat orang, dia beribadah atau berinfak bukan untuk dilihat manusia, dilihat makhluk dapat pun, tidak. Dia mengharapkan ridha dari Allah SWT. Lalu kemudian mana takwa selanjutnya? Wa tatruka ma'syatallah. Tidak dikatakan bertakwa seseorang ketika dia tidak mau berusaha meninggalkan kemaksiatan Allah SWT. Karena memang hawa nafsu ini sangat berbahaya kalau tidak dilawan. Allah SWT sudah menjelaskan, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu hanya akan menyeretmu, menyuruhmu ke dalam keburukan. Maka itu harus dilawan. Itulah takwa. Jadi takwa juga harus melawan sekuat tenaga hawa nafsu untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian lagi-lagi ala nuri minallah, atas cahaya Allah atau atas ilmu yang kuat, landasannya Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dia meninggalkan sesuai petunjuk,
Ketika tidak ada ajarannya, ditinggalkan. Kita mengambil langkah aman, kita mengambil langkah yang berani. Bahwasanya ketika itu batil, maka kita katakan batil. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah ketika meninggalkan maksiat, tujuannya sama. Ya khafu iqaballah. Ketika kita meninggalkan maksiat, kenapa kita meninggalkan maksiat? Karena takut akan azab Allah. Artinya kita mengamalkan kebaikan itu karena Allah, kemudian kita meninggalkan keburukan juga karena Allah. Maka itulah definisi kekuatan yang sesungguhnya. Ya, barulah ketika seseorang itu diberikan kekuatan, kekuatannya akan bermanfaat karena dia adalah orang yang bertakwa. Ketika dia diberikan rezeki yang lapang, orang yang kaya, maka dia akan menjadi orang dermawan karena dia sudah punya takwa yang kuat. Maka kesimpulannya adalah sesuatu yang harus didahulukan adalah ketakwaan kita, keimanan kita, kejiwaan kita. Ya, baru setelah itu kita menjadi betul-betul orang yang kuat dan insyaallah bermanfaat untuk umat. Semoga sedikit ini jamaah menjadikan diri kita menjadi orang yang terus senantiasa meningkatkan takwa, untuk menjadi orang yang kuat menjalani kehidupan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar. Allahumma arzuqna at-taqwa ya rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.